tes. Ya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim taslima. Insyaallah saya perkenalkan diri. Sebenarnya kalau dikatakan saya latar belakang kesehatan tidak, karena awal dulu saya kuliah di bidang teknik. Saya dulu kuliah di Bandung di ITB sebentar, lalu lanjut ke Belanda jurusan aeronautik juga. Saya dulu di Delft. Jadi sebenarnya kalau sekolah tukang insinyur kalau bahasa Indonesianya, tukang insinyur. Jadi sebagai tukang. Lalu kalau kegiatan dulu saya lama di Belanda 87 setelah sekolah, saya juga sambil sekolah dulu, sambil usaha juga. Jadi sebagai wirausaha. Lalu setelah itu, sewaktu saya usaha, saya tuh sebenarnya sakit banyak sekali. Nah, dan waktu pas sakit itu memang nggak bisa selesai. Setahun tuh di opname tuh 3 kali. Walaupun udah pakai asuransi, tapi kalau sakit 1 bulan di opname, istirahatnya kan berapa lama tuh? Sebulan juga kan? Jadi 2 bulan habis. Kalau 3 kali 6 bulan. Nah itu terus menerus. Saat itu saya waktu pas sakit saking seringnya, akhirnya nggak tahu nyampe nggak usia sampai 40, ya kan? Nah, alhamdulillah Allah takdirkan sejak usia setahun sebelum usia 40 tahun, Allah takdirkan saya belajar pengobatan Islam. Saya menggali. Jadi saya belajar sekarang berarti udah hampir 11 tahun. Usia sekarang 50. Jadi pertama kali saya belajar 6 tahun saya belajar ilmu-ilmu standar yang ada, akupuntur, refleksi, semua yang ada, semua. Alhamdulillah saya belajar sampai 50 jenis terapi saya menguasai. Dan jadi kalau puzzle itu seperti sepotong-potong puzzle semuanya. Puzzle yang lepas semuanya. Nah, setelah 6 tahun belajar, dengan ilmu yang ada, banyak penyakit yang tidak selesai. Kanker saya juga nggak ngerti apa itu kanker, nggak bisa menyelesaikan. Saraf kejepit nggak bisa menyelesaikan. Penyakit vertigo nggak bisa, migrain nggak bisa. Jadi banyak sekali penyakit jantung nggak bisa, darah tinggi nggak bisa, ya kan? Jadi yang saya sebut bisa itu bukan kebetulan. Di antara 10 ada yang 1, 2 berhasil, itu bukan berhasil. Yang disebut berhasil adalah kalau seandainya ada 10, ada 20, 19 selesai. Di atas 90% harus itu yang disebut berhasil. Nah, asma tidak bisa. Hampir semua tidak bisa. Setelah menguasai berapa? 6 tahun menguasai jenis-jenis keilmuan standar. Nah, di situ saya bertanya, kok banyak yang nggak bisa nih ya? Jadi kata Rasulullah, setiap penyakit ada obatnya. Fikulidain, dawaun. Tapi kok nyatanya, kok kita nggak bisa menyelesaikan penyakit dengan cepat? Asma nggak selesai, ya kan? Kalau yang selesai meringankan, bukan menyelesaikan. Jadi yang disebut selesai adalah, ya betul kata dalam hadis, sifaan la yugadir sakoman, sembuh dan tuntas. Tapi nggak ada yang tuntas, berarti ada masalah di sini. Nah, oke, saya mulai. Insya Allah saya nggak akan lama-lama teori, akan saya coba secepatnya, karena kita mulai jam 9. Saya coba teori hanya setengah jam. Misalnya nanti apa yang saya katakan, jadi apa yang saya katakan, insya Allah Bapak bisa minta. Kalau saya cerita migrain, oh iya saya migrain. Saya bercerita saraf kejepit, oh iya saraf kejepit. Langsung selesaikan depan publik. Kalau saya siatika yang nggak selesai, yang ini namanya hip sakit, bisa selesaikan seketika. Orang alergi debu, nanti selesaikan, cari debu yang banyak. Kalau udah terapi, langsung nggak ada alergi hilang debu, nah berarti sistem udah normal, ya. Jadi nanti kita bahas. Orang yang asma boleh, silakan. Nanti alhamdulillah dari 19 orang yang dengan asma yang dia pakai puff, yang pakai ini, nah itu bisa berhenti semuanya. Terus penyakit anak-anak. Kemarin mudah-mudahan nanti diikuti juga di ini, saya ngasih ceramah banyak di Westall, semua materi-materi penyakit pada anak-anak. Kenapa terjadi autis, kenapa ADHD, kenapa terjadi anak bisa lumpuh, ya kan? Bisa apa itu penyakit lupus, apa itu kanker, ya. Jadi saya bahas kemarin di Westall, alhamdulillah karena saya cerita lebih mudah. Karena apa? Karena semua udah ngalami semuanya, banyak yang udah ngalami, ya. Yang alergi udah selesai, yang hidung mapot nggak pernah berhenti bisa selesai. Orang gatal yang lama nggak selesai bisa. Jadi artinya sebuah teori dikatakan benar kalau ada hasilnya. Jadi kalau hasilnya nggak ada, udah lupakan aja dulu teori itu, ya pasti salah. Yang disebut teori benar ada buktinya. Oke, sebelum saya membahas, selalu kita berbicara masalah, kita kadang-kadang di sini banyak sekolah ya, kita banyak mengandalkan logika. Ini ada uji klinis nggak? Ada logikanya nggak? Selalu gitu kan bicaranya. Nah, sebelum kita berbicara logika, kan kita adu argumentasi nih kebanyakan, karena beradu siapa logika yang paling kuat, ya, yang paling benar. Nah, sebelum berbicara logika, kita luruskan dulu
level tingkatan logika. Di dalam Islam, logika ada dibagi menjadi 3. Pertama adalah logika wahyu. Maaf, tulisan saya kurang bagus. Logika wahyu. Ini logika apa? Logika paling atas. Ada ya? Logika wahyu. Nah, logika wahyu adalah logika yang dari Quran dan hadis. Sifatnya mutlak. Udah pasti benarnya. Ya. Kalau tidak sesuai dengan logika saya, berarti logika kita kekecilan. Ya. Yang dibandingkan berarti enggak level, ya. Oke, ada yang kedua adalah logika, ini disebut logika alam. Logika alam adalah logika sunnatullah. Logika sunnatullah dari awal penciptaan sampai akhir zaman, logika ini akan sama, ya. Allah mengatakan tidak akan ada perubahan di dalam sunnatullah, ya. Sunnatullah tidak akan berubah, maka tuh saking konstannya, saking tetapnya sunnatullah, kita bisa belajar, kita bisa pelajari ilmu apa? Matematika, fisika, kimia, ya, biologi, apalagi sains ya, astronomi, bisa kita pelajari, termodinamika, aerodinamika, kita bisa pelajari hidrodinamika, ilmu hidrolik bisa kita pelajari. Karena apa? Karena sifatnya alam jujur, tidak berbohong. Ya, ini jujur sifatnya. Oke, yang terakhir adalah logika siapa? Manusia. Nah, logika manusia sifatnya, manusia punya hawa nafsu, ya, 1+1 belum tentu 2, bisa macam-macam, ya. Nah, di sini manusia ada kepentingan hawa nafsu, maka tuh di sini manusia tidak bisa dijadikan standar ilmu, tidak bisa dijadikan standar logika, ya. Mereka berteori, kita kebenaran diulang-ulang, maaf, kebohongan berulang-ulang bisa menjadi kebenaran. Kalau ini nggak bisa, dia kebenaran terus. Ya, hanya kemampuan kita menganalisanya, ya. Kalau ini kebohongan berkali-kali bisa menjadi kebenaran, ya. Oke, sekarang pertanyaan lagi. Kita berbicara pengobatan, ya. Kalau pengobatan barat sekarang lu pakai level mana? Level mana? Manusia. Paham di sini ya? Manusia ya. Jadi penuh apa? Nafsu. Kita jangan diskusi. Kalau nggak sesuai, jangan. Karena ini penuh kebohongan, penuh kepentingan. Kalau logika penyakit apapun juga, siapa yang memberikan solusi? Siapa yang diuntungkan? Nah, dia yang bermain. Paham di sini ya? Jadi dia yang bermain. Sambil contoh seperti ini, sederhana. Sekarang dalam teknologi apa? Kedokteran kita pakai alat canggih kan ya? Alat-alat kecanggih saat ini apa yang kita pakai? Apa? CT scan, apa lagi? MRI, terus apa lagi? Ronsen, apa lagi? Ya? Semua kita pakai sampai detail semuanya. Ya, oke, kita luruskan lagi sekarang. Karena sekarang era digital, pengobatan harus dengan alat-alat yang sifatnya digital. Coba saya luruskan dulu. Manusia zaman Nabi Adam sampai sekarang sama, ya, karakternya sama. Manusia tetap sama dari zaman ke zaman, walaupun zaman berubah digital, manusia tetap manusia, tidak berubah menjadi digital. Walaupun era mesin tetap sama manusia. Jadi artinya apa? Nah, ini nanti saya inikan ya. Nah, saya sering kadang-kadang untuk melihat manusia, nanti saya terangkan bahwa penyakit manusia itu ada 2 penyakitnya. Nanti dari Quran, saya bahas dari Quran apa? Penyakit manusia dibagi menjadi 2. Misalnya kalau dilihat dari sisi struktur, kan fakasana izuman lahman, struktur dibungkus rangka dibungkus dengan daging. Nanti ada rangka yang kendor, ada rangka yang kenceng. Kalau berbicara rangka, itu saja penyakitnya, kekencengan, kekendoran. Ya. Nah, nanti kita kaji. Maaf, saya sebelum meloncat nanti terlalu jauh, saya luruskan dulu ya. Ini paham? Oke, kalau ini paham, saya berbicara yang berikutnya lagi. Nah, jadi kita nanti sepakat kita pakai logika mana? Saat ini kita akan berbicara logika wahyu diterangkan dengan logika alam, dengan interpretasi kita. Paham ya? Jadi saya menerangkan logika wahyu pasti benarnya, saya terangkan dengan logika apa? Sains yang saya paham, tapi dengan interpretasi saya pribadi. Jadi interpretasi saya pribadi bisa salah. Paham ya? Tapi ujungnya benar. Jadi ujungnya benar. Bisa jadi saya hanya mencoba melogikakan dengan logika alam, ya. Oke. Dalam hadis mengatakan, Rasulullah mengatakan, pengobatan ada berapa? Ada berapa jenis pengobatan? Ada 3, paham ya? Ada berapa jenis pengobatan? 3. Kalau Rasulullah mengatakan 3 berarti 3, bukan 2, bukan 5, bukan 1, 3, ya. Oke, sebelum saya berbicara pengobatan hadis ini, saya cerita mengenai secara umum. Kalau kita belajar sistem proses ya, sebuah proses. Proses ada apa? Ada sebuah
sistem, ada apanya nih? Input, ada output. Oh itu pakai apa? Gini ya. Oke. Khawatir salah dengan apa? Betul ya? Tabian OIT. Oke. Input dan output sebuah sistem. Jadi dalam pengobatan selalu ada yang dimasukkan, ada sebuah sistem, ada output. Nah, kita berbicara kalau pengobatan manusia adalah sebuah sistem. Sebuah sistem perlu input. Inputnya apa? Nutrisi. Ya. Input manusia apa saja? Kalau film Avatar ada berapa unsur? Bapak pada nonton nih. Avatar ada berapa unsur? Ada 4. Apa tuh? Api, air, tanah, udara. Ya. Jadi input manusia ada 4. Apa? Tanah nutrisi makanan. Air biasa. Panas, apa? Api, matahari. Air biasa. Terus apa lagi? Tanah, udara. Ya, masukan manusia ini. Oke. Jadi di output dibagi 2. Hasil dari sistem yang baik ada masukan akan menjadi 2 apa? Tenaga, energi ya. Saya hapus menjadi apa? Energi. Dan ini ada sampah. Simpah ya. Sampah sisa. Sampah sifatnya apa? Racun. Apalagi? Ya terus ada macam-macam ya. Oke. Jadi kalau kita berbicara manusia, ada yang dimasukkan, air, udara, tanah, ya. Dan api masukkan ke sini. Nah, sistem bekerja. Nanti kita bekerja. Nah, di dalam sistem ada hadisnya. Jadi kalau sistem itu diperbaiki sistemnya, dinaikkan energi sistem. Jadi diapakan nih? Dinaikkan, up energinya dinaikkan. Nah, maka tuh hadis Rasulullah pengobatan ada 3. Apa itu? Yang dimasukkan apa? Yang sebaik-baiknya ini Rasulullah nggak cerita detail semuanya. Cukup. Ya, kita yang harus punya akal kita mengkajinya. Yang sebaik-baik yang dimasukkan sebaik-baik nutrisi adalah madu. Paham ya? Sebaik-baiknya pengeluaran sampah apa? Bekam. Ya, kenal kan hadis itu? 3, madu, bekam, satu lagi kai. Kai itu besi panas, dibakar sampai membara, ditempelkan ke anggota tubuh. Ini yang paling ekstrimnya. Yang paling ekstrimnya, yaitu apa? Memasukkan kalor ke dalam tubuh manusia. Prinsip pengobatan itu. Gimana caranya sistem perbaiki dan energi dinaikkan, ya. Jadi apa perbaikan sistem pertama apa? Ada yang dimasukkan, sistem diperbaiki, dinaikkan, diperbaiki sehingga energi bisa naik. Dan salah satu bentuk mempercepat menaikkan energi dengan apa? Dan kayak ingat ya, bukan satu-satunya ya. Ini semua apakah madu satu-satu yang kita makan? Tidak, tapi yang sebaik ultimate. Apa? Yang paling ekstrim yang sebaik-baiknya. Apakah mengeluarkan sampah sebaik-baiknya? Bekam salah satu yang sebaik-baiknya, tapi masih banyak sistemnya. Ada alkai ya, ada macam-macam. Nah, paham di sini ya? Nah, sistem itu diperbaiki. Nanti kita akan berbicara apa itu sistem dalam manusia apa saja. Kita akan berbicara dari logika wahyu dari Quran nanti. Sistem manusia terdiri apa saja sih? Ya, kita ngebahas anatomi bukan menurut kita, tapi menurut Allah. Ya. Jadi kita hafalkan. Jangan kalau berbicara mengkaji manusia, jangan menurut kita. Definisi manusia jangan menurut kita, tapi menurut Allah. Bagaimana Allah berceritanya? Urutannya gimana? Nyusunnya gimana? Nah, berdasarkan itu kita paham manusia itu apa. Jadi kalau ada kerusakan, dari mana mulainya? Bagaimana memperbaikinya? Kita tahu mana yang paling penting, ya. Yang disebutkan yang penting, yang tidak disebutkan berarti tidak penting. Ya. Ingat ya nanti kalau kita berbicara ini. Paham di sini? Oke. Prinsip dasar dalam pengobatan racun itu tidak boleh dimasukkan. Tidak ada pengobatan yang sifatnya racun, yang haram tidak bisa. Ya, haram tidak bisa menjadi obat. Racun tidak bisa menjadi obat. Karena racun logikanya harus diapakan? Racun dibuang. Ya, racun itu dikeluarkan dari tubuh, bukan dimasukkan. Paham di sini ya? Nah, jadi kalau ini logikanya wahyunya kayak gitu. Jadi kalau ada orang ngotak-ngatik di sini, oh racun ini baik untuk membunuh sel-sel tertentu. Nah, udah lu kan nggak masuk di sini. Melawan ini. Jadi apa? Batal. Paham ya? Karena selama ini kita berbicara masalah fikih, tapi kita jarang berbicara masalah logika pengobatan. Ya, kalau berbicara ini banyak kan yang sekolah-sekolah sains. Kalau berbicara mobil kita berbicara logika. Tapi kalau berbicara tubuh, logika hilang semuanya. Paham di sini ya? Oke. Jadi racun itu tidak dimasukkan, tapi racun dikeluarkan. Sistem itu diperbaiki dan dinaikkan kemampuannya. Paham ya? Bukan dihancurkan, bukan dipotong-potong.
Iya. Jadi kalau dipotong-potong logika ini. Apapun logikanya jangan terima karena ngelawan sini. Ya. Oke, di sini ya. Jadi sistem perbaiki. Nah, sampah itu dikeluarkan. Nah, jadi energi itu dinaikkan. Bukan orang kasih obat, kalau masukkan racun otomatis energi turun. Rambut aja rontok. Sekarang sambil contoh, apakah kamu obat? Apakah kamu obat atau racun? Racun. Nah, artinya tidak boleh dimasukkan. Ya. Nah, nanti kalau kita berbenturan, yang salah keimanan kita. Ya, ketakutan. Dan kedua, satu prinsip dalam pengobatan, setan menjanjikan ketakutan, menjanjikan kefakiran. Ya, menjadi ketakutan setan. Tapi Allah menjanjikan maghfirah, ampunan, harapan. Jadi kalau ada seorang pengobat dia menerangkan sesuatu yang menakutkan, jadi nakuti kita sampai kita takut sampai kayak apa? Takutnya luar biasa. Nah, ingat berarti dia siapa? Ya, setan. Karena setan menjanjikan ya, menakut-nakuti. Allah menjanjikan ampunan, maghfirah, harapan. Paham di sini ya? Jadi kalau orang sakit, hati-hati. Perhatikan bahasanya. Perhatikan bahasanya. Kalau dia menyuruh Anda dengan awalnya menakut-nakuti, nah itu berarti logikanya bukan logika pengobatan yang Islami. Paham ya? Bapak kalau nggak gini akan gini. Kalau nggak gini akan gini. Ya, umur bisa segini. Nah, ketakutan. Nanti kita bahas caranya ya. Oke, ini paham di sini? Nah, ini basis prinsip bahwa kita akan pakai dengan logika wahyu. Bisa saya lanjut ya? Nah, input sudah, ini sampah dikeluarkan. Saya akan berbicara ini sekarang. Hanya berbicara masalah sistem. Oke, saya hapus dulu ya ini ya. Ini hafal ya? Sederhana ya? Sistem ya? Hapus ini. Saya berbicara yang terakhir adalah ini sistem sebelum saya praktekkan sini. Kita berbicara sistem. Nah, di surat Al-Mu'minun ayat mulai surat Al-Mu'minun ya. Al-Mu'minun. Minun ayat berapa? 12 sampai 14. Nah, di sana Allah bercerita mengenai paling komplit proses penciptaan manusia. Ya, ingat sini ya. Nah, dalam proses penciptaan manusia ini penting di sini, apa yang Allah sebutkan itu yang penting. Jadi Allah nggak cerita yang kecil-kecil, detail-detail. Allah ciptakan primernya, yang utama. Jadi 4 ini penentu utama. Ya, yang kecil-kecil dia ngikut saja. Jadi dalam pengobatan ini apa yang disebutkan Allah itu yang utama. Jadi nanti kalau saya ini, jadi ingat ya, kita sama-sama akal kita, ya kita format, kita sibuk. Kalau Allah bilang gitu, udah gitu. Tapi kita belajar gini, ya udah pokoknya ini, ya. Yang kalau kita udah belajar kayak gini, kok bertentangan, udah berarti yang ini diformat ulang, ambil yang seperti itu ya. Nanti saya terangkan logikanya, ya. Oke. Dalam surat Al-Mu'minun sini Allah menceritakan manusia dibuat daripada saripati tanah, daripada saripati tanah, ya, bukan tanah, saripati tanah ya. Nah di sini juga disebutkan nanti makanan manusia juga apa yang ditumbuhkan oleh tanah. Bukan tanah, tapi yang ditumbuhkan oleh tanah karena sifatnya berbeda. Kenapa di sini? Ini kita bisa memahami bahwa contoh besi dalam bayam, ada zat besi kan ya? Rumusnya apa? Fe juga, tapi besi dalam tanah Fe juga. Tapi yang kita makan dari mana? Yang dari bayam, bukan dari tanah. Ya. Sekarang mungkin nggak siapa yang belajar teknik kimia, mungkin nggak kita mengumpulkan Fe dari bayam. Berapa ton bayam kita perlukan? Ya. Paham ya? Kan sesuatu yang mustahil. Nah, berarti selama ini kalau orang jualan zat besi, berarti zat besi apa? Ya. Besi dari mineral, dari betul-betul bukan dari apa? Bukan dari bayam, bukan dari tanaman. Nah, akhirnya kalau kita memahami konsep itu, kita nggak bisa ditutupi oleh apa? Multivitamin. Orang dagang. Ya, nggak bisa. Karena kalau mau perlu bayam, ya makan aja. Kalau perlu besi, makan aja bayam. Ya. Nah, ingin vitamin ini ngambil yang ini. Jangan dibalik, ya. Jangan sampai kalau kecelah-celah ini kita menjadi korban marketing. Ya. Oke. Kembali di sini lagi. Kembali tadi kepada ini input, sistem, dan output. Saya ulang lagi tadi ya, ini ada apa? Saya ini input, output. Nah, sambil contoh, ini ada ini ada out, ini ada sistem. Perhatikan. Kan hasilnya ada tenaga dan ada apa tadi? Tenaga dan sampah. Coba, sambil contoh.
Ada nggak anak yang kurang besi, zat besi, kurang vitamin D, kurang magnesium, banyak nggak? Bayi yang kekurang defisiensi mineral, banyak kan ya? Sekarang kira-kira yang kurang itu ini atau ini yang rusak? Yang mana? Sistem yang rusak. Ada anak 5, makan sama. Kenapa yang asuh nggak tumbuh? Ya, kenapa nggak tumbuh? Kurang vitamin D, kurang macam-macam. Nah, akhirnya dikasih obat-obatan. Kan makannya sama, inputnya sama. Ya, contoh sambil contoh. Kurma. Hadisnya gimana mengenai kurma? Rumah yang tidak ada kurma, apa? Rumah yang tidak ada kurma, dia akan miskin. Jadi artinya apa di sini? Orang di rumah, kalau orang makan kurma, nggak mungkin defisiensi zat besi, vitamin B, bla bla, nggak mungkin. Magnesium nggak mungkin, karena kurma semuanya apa? Komplit. Sekomplit-komplitnya makan apa? Kurma. Jadi kalau orang makan kurma nggak mungkin kekurangan zat besi, nggak mungkin kekurangan magnesium. Jadi jangan pikirkan multivitamin, kasih aja kurma. Tapi tetap juga salah. Yang salah siapa? Siapa? Sistem tubuhnya. Ya, di dalam pengobatan jarang kita berpikir di sini. Perbaikan sistem itu jarang berpikir di sini. Sekarang dalam pengobatan, kira-kira kita fokusnya kemana saat ini? Pengobatan. Apa? Di input dan apa lagi? Ya? Oh, itu hampir nggak ada. Perbaikan sistem ada? Nggak ada. Nah, kalau berbicara kedokteran, sampah dikeluarkan, ini kita berbicara detoksifikasi. Paham ya? Jadi kalau dalam pengobatan, apakah detoksifikasi benar? Benar, masuk dalam pengobatan. Tapi konsepnya baru membersihkan racun. Ini belum. Ini yang jarang dikerjakan. Apakah sekarang bekam udah berkembang belum? Oh, sudah, alhamdulillah. Detoksifikasi sudah berkembang, ya, membersihkan dengan ini segala macam sampai semua darah jadi udah dikerjakan. Tapi permasalahan yang ini yang kurang. Nah, saya nanti akan membahas, saya tidak bicara ini, saya tidak berbicara ini. Saya berbicara apa? Ini. Bukan berarti saya ini nggak ada ya, paham ya? Karena saya nggak mungkin berbicara semuanya. Saya tidak berbicara input, tidak. Jadi pada prinsipnya orang asal makan kurma pasti darah komplit semua ada zat. Kalau nggak ada berarti yang rusak sini. Kurma bisa menjadikan tolok ukur. Ya, kurang zat besi kasih kurma. Kalau kurang juga berarti memang tubuhnya yang bermasalah. Ya, tes aja. Ya, jadi sistemnya bermasalah. Hampir rata-rata karena sistem. Kalau kurang zat besi berarti kan kurang nutrisi. Kenapa yang lain enggak? Kenapa bapaknya enggak? Ibunya enggak? Hanya yang nomor 1 aja yang kena. Ya kan? Oke. Di sini saya hapus lagi ya. Saya sekarang berbicara sistem. Saya akan persingkat waktunya berapa lama? 4 jam lagi. Kita nanti langsung praktek ya. Langsung praktek aja. Siapa kalau teori mah semua orang bisa teori ya. Jadi teori akan benar kalau bisa dibuktikan dengan praktek ya. Kalau prakteknya hasil selesai. Biasanya maka tuh kalau ada orang nanya, kalau datang ke saya, saya ini misalnya alergi debu. Orang nanya teori, udahlah sekarang saya bereskan dulu, nanti saya cari debunya, kalau udah nggak bersin, udah ini, baru saya ceritain ceritanya. Baru konsepnya saya ceritakan. Udah selesai, udah debu, alergi udah nggak debu lagi, cari debu yang paling banyak di mana? Di belakang misalnya atas lemari, atau di atas kipas angin itu kan banyak tuh. Nah udah selesai, udah kita terapi, udah semua, dipukul, ayo bersin, ayo alergi. Nggak mau, ya udah selesai, berarti sistemnya udah bagus, udah kayak standar lah. Default kayak yang lain, ya. Jadi jangan debu salahkan, ya. Nggak mungkin debu salah. Oke. Lalu satu lagi kembali kepada sistem kembali lagi ya. Di sini Allah ciptakan pertama kali adalah apa? Nutfah. Apa? Ini nutfah. Nutfah adalah bertemunya sel telur dan sperma, ya. Nutfah nempel di dinding rahim yang kokoh. Dinding rahim yang kokoh. Ini perhatikan ya. Jadi kalau masalah wanita tidak bisa hamil atau dia keguguran terus, permasalahan di dinding rahim yang tidak kokoh. Ya, terlalu kendor, terlalu kenceng, melintir, tidak kokoh aja. Ya, satu kering, satu lembab, satu kenceng, satu kendor, atau semuanya, atau rahim turun, atau dingin, lembab. Nah, ini yang akhirnya tidak bisa, telur itu tidak bisa netas. Rahim yang terlalu kendor, dingin, ya, yang terlalu dingin, ya, telur kan harus dirami kan. Kalau dia ditaruh ini nggak akan bisa netas, nggak bisa jadi apa? Bayi. Biasa tengah jalan bisa hamil, subur, tapi tidak bisa keguguran tengah jalan. Ya, nah biasanya rahimnya dingin, lembab dan lemah. Nah itu yang dikuatkan. Jadi kalau manusia itu pertama dinding rahim kokoh untuk wanita. Kalau laki-laki apa yang diperbaiki? Kan banyak sekarang. Oh sel spermanya apa? Nggak ada, ini kurang gitu kan ya. Nah sperma dibuat di mana?
Falyanduril insanu mimma khuliqa mimma indafiq apa? Yakhruju mim baini sulbi batal. Jadi keluarnya di mana? Di antara tulang sulbi dan tulang teraib, ya. Jadi kalau manusia bermasalah, laki-laki bermasalah, ini misalnya kurang atau apapun juga, yang dicek adalah tulang sulbi, tulang teraib dan diantaranya. Ini yang diperbaiki. Jangan-jangan kalau bermasalah jadi perbaiki itu. Nah kalau udah itu diperbaiki, Allah yang menentukan. Ya tugas kita perbaiki rahim yang kokoh, kokohkan rahim, perbaiki sulbi dan di antara sulbi dan teraib dan diantaranya. Ini perbaiki. Kalau ini udah diperbaiki semua udah sini, ya jangan tawakal. Allah yang menentukan. Ya, oke. Nah ini alhamdulillah, saya juga banyak dulu awal-awalnya saya bukan menyelesaikan kesuburannya, dulu saya menyelesaikan hanya saraf kejepit aja. Orang masalah saraf kejepit selesaikan, kalau perempuan tadinya orang yang suka sakit pinggang perbaiki, alhamdulillah di sana banyak orang yang akhirnya laporan, banyak yang apa? Jadi hamil padahal awalnya tidak sengaja. Nah setelah itu pas oh dari sini ternyata. Jadi awalnya baru karena berulang-ulang banyak yang itu baru kita kerjakan di situ. Tapi awalnya tidak untuk kesuburan. Oke, yang pertama nutfah. Ini sifat nutfah tidak bisa kita rombak lagi. Udah, sifatnya ini apa? Konstanta ya, konstanta. Jadi ini udah selesai. Kita nggak bisa ngotak-atik, ya. Nah yang kedua ini, yang berikutnya lagi apa? Di sini nutfah udah nggak bisa apa-apa lagi. Alaqah. Nah alaqah ini sistem darah, ya. Kalau kita berbicara darah itu disusun oleh apa? Air, udara, makanan, dan energi yang cukup. Paham ya? Jadi darah itu tetap perlu oksigen yang bagus. Nah, sehingga kalau ada orang tadi kita berbicara input, sistem, dan output. Kalau darah kualitas jelek, yang salahkan mana dulu? Siapa yang salahnya? Sistem dulu, jangan makanan dulu. Apa? Sistem. Ya. Nah, kalau orang makannya bagus, makanan dijaga. Ya. Terus dijaga, dietnya teratur rapi, semua makanan yang bagus-bagus. Tapi darah tetap aja jelek, kurang, bahkan kanker darah, bahkan anemia, kekurangan darah. Terus kualitas buruk sekali. Jadi lihat sistem pencernaannya bagus enggak? Terus lihat sistem pernapasannya. Kalau sistem pernapasan walaupun dia ngambil oksigen banyak, tetap nggak bisa diambil. Nah itu kita lihat. Jadi yang pertama kita fokus pada sistem. Ya, oke. Darah itu tergantung pada sistem. Jadi alaqah bisa tak-atik ya. Nah kedua di sini Allah ciptakan mudghah. Ya, lihat Arabnya nanti ya, mudghah. Nah, mudghah di sini belum kalau kita membangun sebuah perumahan besar, yang kita bangun pertama apa? Sebelum kita bangun rumah, apa namanya? Jalan-jalan distribusi dulu untuk bawa pasir, untuk bawa segala macam ya. Jadi sebelum kita bawa segala macam, kita bawa apa? Ini loh. Jadi sini ini darah. Kalau yang kedua, ini sistem apa? Sistem pembuluh darah. Jadi sistem untuk mendistribusikan darah, ya. Ini sistem pembuluh untuk distribusi darah ya. Nah, jadi di sini kalau dalam mudghah di sini, kalau kita melihat telur, kita perhatikan telur. Telur kalau dirami, ya. Telur kalau dirami, yang muncul pertama kali adalah apa dia? Ada pembuluh darahnya dulu. Pembuluh darah. Nah, situ ada apa yang memompa. Nah, di pembuluh darah dibagi menjadi 3 bagian besar. Nah, ini ada apa di sini? Ada jantung. Terus ada apa lagi nih? Pembuluh darah besar. Terus ada lagi apa? Pembuluh darah kapiler. Saya ingin nyebutkan ini karena penting nanti. Saya sebutkan 3 ini, 1, 2, 3. Jadi pembuluh ada 3. Jantung mompa. Jantung sifatnya kita nggak bisa ngatur. Dia mompa sesuai tugas jantung adalah Allah perintahkan jantung untuk mompa. Dia otonom ya, tidak bisa kita atur. Tidak diatur, yang lain nggak bisa. Jadi intinya yang penting darah harus apa? Sirkulasi, mutar. Ya, tugas jantung adalah mutar. Kalau banyak sumbatan, ya udah naikkan aja. Mau sumbatan banyak, naikkan 150. Masih banyak sumbatan, naikkan lagi. 200 masih banyak sumbatan, naikkan lagi. Ya, tugas jantung hanya mompa saja. Oke. Nah, di sini ada pembuluh besar. Pembuluh besar dia tergantung kepada otot. Dia ada ototnya. Jadi tergantung pada fungsi otot. Jadi kalau ototnya kenceng, dia berat mompanya. Dia jantung mompa berat. Kalau pembuluhnya kendor sekali,
dia juga sama, mompanya juga kencang juga, ya. Karena nah ini kalau pembuluh kapiler dia yang ngatur apa? Ini diatur sama otot. Ini diatur sama otomatis ya, auto. Ini oleh saraf. Nah, ini saya terangkan. Kenapa saya perlu nerangkan ini? Ada penyakit kapiler, kapiler tentukan saraf karena dia nggak punya otot. Ya, sambil contoh. Jadi kapiler ditentukan oleh saraf. Kalau ini saraf kejepit, nanti kapiler juga stagnan, tidak ngalir, tidak maksimal. Ya, contoh misalnya sinus. Kalau saraf antara 2 dan 3 kejepit, sinus kapiler nggak akan ngalir. Nah, di sana bengkak. Paham ya? Nah, jadi sinus penyebabnya apa? Sinus penyebabnya saraf. Jadi maka tuh orang sinus sekarang langsung dibetulkan sarafnya, dikendorkan, udah langsung kebuka saat itu juga. Nggak perlu dioperasi. Paham ya? Jadi sifat karena saraf, kita bisa menyelesaikan seketika. Maka tuh kalau sinus, nggak usah dioperasi karena dia bisa selesaikan seketika. Nah, amandel, di antara keempat misalnya, saraf keempat, 5 itu. Nah, amandel. Jadi kalau amandel kejepit, dia akan bengkak. Gimana menyelesaikannya? Saraf dibuka, dikendorkan, dia langsung kempes seketika saat itu juga. Paham ya? Itu karakter apa? Saraf. Terus ada lagi mata. Mata yang terkenal glukoma, tekanan mata tinggi. Ya, ini perhatikan. Ini ingat ya, tekanan mata tinggi banyak penyebab apa? Kebutaan banyak terjadi. Ya, orang buta kebanyakan penyebabnya oleh glukoma. Nah itu biasanya di saraf kedua. Saraf 2 kalau kejepit, kapiler nggak ngalir ke mata, itu tekanan naik. Atau mata kering. Atau pupil tidak bisa apa? Pupil bisa, normal kan bisa nutup, bisa buka kayak kucing kan? Kena cahaya, nutup. Gelap, buka. Tapi kalau saraf kejepit, dia nggak bisa nutup, nggak bisa tapi nggak maksimal. Jadi kalau ada cahaya, jangan saraf nutup, dia nggak. Nah maka tuh pusing luar biasa, silau luar biasa. Jadi orang yang silau lihat cahaya pusing, pasti pupil bermasalah. Masalah di mana? Di mata atau di saraf mata? Saraf mata. Glukoma tekanan tinggi. Nah, kalau berbicara glukoma, nah kita sambungkan dengan wahyu ya. Kalau berbicara glukoma, kita sambungkan dengan wahyu. Orang kalau salat, perhatikan. Orang kalau salat, apa yang dilarang? Pas berdiri, apa yang dilarang? Kepala apa? Melihat ke atas. Lihat, kalau posisi salat yang benar adalah relax. Leher itu seperti seolah di apa? Diangkat. Sehingga tulang lurus ini. Ya, ini relax. Kalau ini tarik dagu masuk, otomatis mata arah ke tempat sujud. Jadi bukan seperti ini ya. Tapi ini kalau di dalam ini, nah seperti angkat, ini pakai posisi yang maksimal, semua tulang akan persis sama semuanya. Relax semuanya. Nah, kalau mata melihat ke atas, apa yang terjadi? Lihat. Ini melengkung nggak leher? Ya, yang pertama kali kena adalah saraf mata. Ya, kalau orang lihat ke mata, tulang kedua masuk. Nah, saraf mata yang kena pertama kali. Nah, maka itu Allah hubungkan dengan kebutaan. Jadi pertama kali orang bermasalah di apa? Masalah leher yang melengkung adalah apa? Mata. Jadi akhirnya apa? Semua penyebab penyakit yang di wajah, di leher adalah melengkungnya leher. Ya, sumber penyakit apa? Bagian saraf di wajah ada di mana? Ada leher. Karena penyebabnya leher apa? Melengkung, ya. Oke. Nanti saya lanjutkan lagi ya. Oke, mudghah. Nah, ini yang ketiga, Allah ciptakan setelah mudghah Allah ciptakan apa? Idhoman. Nah, idhoman pertama, ini yang Allah ciptakan, kira-kira arti idhoman tulang ya. Tapi tulang yang mana? Allah ciptakan pertama kali embrio ya, maka itu nanti harus ada video apa? Embriologi. Nah, embrio, waktu sebentar lagi ya. Ada embrio. Nah, embrio itu pertama kali Allah ciptakan tulang belakang ini gini. Awalnya tuh nggak langsung tulang belakang gini ya, bukan seperti ini. Bukan ini, sini, masuk. Nah, bukan seperti ini, bukan komplit. Tapi awalnya apa? Ini kayak pancing. Nah, kayak gini. Awalnya tuh apa? Tulang belakang tuh, ini mata kepala udah sempurna ya. Awalnya tuh kayak kecil aja kepalanya. Tapi yang utama ini apa? Tulang? Apa nih? Tulang ekor. Jadi pertama kali tulang belakang yang tumbuh pertama paling penting adalah apa? Tulang ekor. Nanti saya terangkan, saya mau menerangkan penyakit apapun juga diselesaikan dari tulang ekor. Jadi di sini Allah sebutkan tulang ekor di beberapa tempat dalam Quran.
Kalau Allah sebutkan berkali-kali artinya apa? Penting. Kalau berulang-ulang, penting sekali. Utama artinya. Siapa yang paling sebut paling banyak itu paling utama, ya. Ini tulang ekor. Nah, ini izoman. Di sini di izoman ada syaraf. Ya, ada syaraf. Nah, ini satu penting lagi nih. Di tulang belakang Allah cerita izoman, tulang belakang. Artinya apa? Kalau tulang ekor kaku, tulang belakang kaku. Kalau tulang ekor kenceng, badan kenceng. Nah, saya ngambil contoh nih. Saya kasih contoh nih ya. Nih, saya bawa boneka nih ya. Ini ada ini ya. Ini kalau ada pernya. Kalau dikendor, dia akan apa? Dia akan apa? Jatuh, kendor semuanya. Ya, kalau kenceng, dia kenceng. Kalau tulang ekor kendor, badan akan kendor semuanya. Kalau kendor, dia akan jalan harus kencengin. Tangan nggak bisa ngangkat, dia harus kencengin. Nah, kalau lihat orang gini yang kendor, apanya dulu nih? Tulang ekornya kendor. Ya, dia penyakitnya banyak. Lihat ini, kan ada sela-selanya nih. Di antara luas ada sela. Ya, ada di antara luas ada sela. Nah, nanti di sini darah nggak ngalir di situ. Dia badan akan dingin, darah nggak ngalir. Karena otot nggak ada fungsinya. Ini kan sistem pembuluh darah, jantung, pembuluh darah besar. Kalau otot nggak bermain, otot kendor, jantung ngompak berat sekali. Ya, oke. Nah di sini, jadi kalau ini kenceng, tulang ekornya kenceng, badan akan apa? Kenceng. Ini beradu semua sendi. Yang disebut apa? Rematik. Sakit luar biasa. Jadi ingat, penyakit rematik artinya penyakit apa? Kendor kenceng. Kekencengan. Berarti kalau kita berhasil kendorkan, rematik hilang nggak? Hilang seketika. Paham ya? Jadi rematik bisa dihilangkan dengan langsung seketika. Karena prinsipnya apa? Kekencengan. Kalau orang yang apa? Yang kekendoran, yang jalannya gini, ya, saking kendornya, rahang juga kendor. Jadi rahang nggak bisa nutup. Nah, kalau udah itu tambah melintir. Jadi, gini. Ya, tambah itu. Nah, jadi orang-orang itu kita tahu. Jadi kita tahu langsung orang penyakit. Oh, ini kendor, ini kencang. Langsung bisa selesaikan. Jadi kalau kita berbicara di sini, kita lihat yang paling berpenting di sini. Ya, tulang belakang paling penting. Kalau kendor semua, kencang semua. Satu hal yang paling penting. Ini kalau kita berbicara, saya tekankan lagi bahwa di dalam darah ada namanya getah bening ya. Getah bening itu punya jalur sendiri. Dia jalurnya bukan darah, bukan dipompa oleh darah. Dipompa oleh siapa? Siapa yang memompa getah bening? Dia dipompa oleh suspensi. Suspensi tulang belakang. Kalau tulang belakang bisa suspensi, otomatis getah bening lancar. Kalau orang yang getah bening ada, benjolan payudara, mau di leher atau di otak, ya, atau di apapun juga getah bening. Jadi getah bening akan kalau permasalahan di suspensi bermasalah, dia getah bening nggak ngalir. Jadi getah bening ngalir kalau kendor kenceng ngalir. Tapi kalau kenceng terus berhenti. Kalau kendor terus berhenti, ya. Nah, perhatikan di sini. Nah, maka tuh orang kanker, orang penyakit kanker salah satunya penyebabnya getah bening tidak ngalir. Ya, lamban. Oke. Paham di sini getah bening ya? Nah, oke. Nanti yang ketiganya jadi masalah-masalah getah bening bisa kita selesaikan secepatnya. Orang yang punya apa? Tiroid, sumbatan getah bening di payudara, karena logikanya adalah suspensi tulang belakang. Dan kalau kita kendorkan, udah kita selesaikan, itu getah bening langsung ngalir. Dan maka tuh benjolan payudara bisa apa? Bisa seketika hilang. Ya. Nah, nanti saya udah banyak nih yang di Westel yang punya permasalahan di mana? Yang di payudara banyak yang udah dioperasi tapi tetap sakit, masih benjolan. Nah, itu kalau diterapi langsung dilihat, mereka melakukan gerakan tentu, kalau kendor kenceng kendorkan, nah suruh dilihat, nah getah bening benjolan di payudara langsung ngalir ke tempatnya, ya. Jadi jangan pakai teori barat karena akan membingungkan kita sendiri. Pakai teori yang sederhana yang udah teruji dan nanti bisa bisa dipertanggungjawabkan insyaallah, bisa dibuktikan di lapangan. Oke, yang terakhir ini penting supaya tidak terlalu lama, udah setengah jam lebih nih. Nah, yang terakhir ini fakasona izoman lahman. Maaf saya nggak bisa nulis bahasa Arab, saya tulis bahasa Latinnya ya. Nah, ini fakasona saunal izoman lahman. Ini penting sih. Apa ini? Ini penting, ini katakan ini satu paket Allah mengatakannya. Setelah itu, kan tadi tulang apa pertama? Tulang belakang ya.
Nah, setelah tulang belakang, proses embrio berikutnya Allah ciptakan rusuk. Dari rusuk muncul tangan. Jadi tangan nempelnya kemana? Dudukan tangan di rusuk. Jadi permasalahan di tangan awal dari mana? Dari rusuk. Setelah itu Allah ciptakan pinggul. Dari pinggul muncul kaki. Jadi semua permasalahan kaki dari mana? Dari pinggul. Terus kedua, tulang belakang atas dipegang sama siapa? Pinggul. Jadi tulang belakang dijaga oleh yang megang itu siapa? Pinggul. Jadi kaki itu pancangnya ke tanah, pinggul adalah fondasinya, yang atas adalah tiangnya. Ya. Jadi kalau kita berbicara manusia, sederhananya gini. Ya, ini ada fondasi. Fondasi, ada kakinya, ada tiang ke atas. Ya, ini fondasinya, ini pancang-pancangnya nih. Nah, ini dibagi menjadi dua nih. Ada dua bagian, kanan dan kiri, pinggul. Nah, jadi perhatikan ya. Kalau seandainya pinggul, ini perhatikan. Jadi penyakit itu langsung kita lihat. Jadi saya selesaikan ini, tulang rangka dibungkus dengan lahman. Oke, sebelum saya membahas ini, perhatikan sini ya. Ini yang keempat apa? Rangka dibungkus dengan daging. Nah, di sini perhatikan Allah menyebutkan satu kata, satu pemahaman. Jangan dipisah. Allah ciptakan, enggak ciptakan izoman, Allah ciptakan lahman, tapi satu paket. Bungkus rangka dengan apa? Daging. Ya, coba perhatikan di sini. Kalau ngelihat 1, 2, 3, 4, organ tubuh masuk mana? Ini paham, nanti kita praktek insya Allah. Kalau organ jantung apa? Usus, limpa, liver, ginjal masuk mana? Masuk mana kira-kira nih? Kapiler enggak, bukan pembuluh darah. Masuk mana organ? Kemana? Keempat. Jadi masuk kemana? Lahman, daging. Daging nempelnya kemana? Ke tulang rangka. Artinya apa? Semua organ dia tergantung kepada rangka. Paham di sini ya? Semua organ tergantung kepada rangka. Jadi kendor kencengnya daging atau organ tergantung kepada rangka. Kalau nih, lihat ini. Ini di sini, ini ada apa? Ada dusnya. Ini ada di pernya nih, bisa ditekan. Ya. Nah, kalau kendor, jatuh kendor. Kalau kenceng, kenceng. Kendor, kenceng. Nah, untuk bisa bergerak itu harus pas, lentur dan kuat. Jadi bisa apa? Bisa kendor, juga bisa kenceng. Bisa kentur, kenceng. Maka itu dalam hadis ajarkan anak kamu apa? Berkuda, berenang, dan memanah. Itu untuk menguatkan rangka, tulang belakang, dan mengendorkan dan mengencangkan. Memanah, perhatikan. Untuk rusuk, ya, ke atas, ke bawah. Jadi memanah itu semua arah ke belakang. Jadi kalau belajar memanah itu naik kuda kan, sambil naik kuda. Jadi semua arah, kanan kiri. Kenapa sekarang banyak anak-anak yang bermain panah pada sakit belikatnya? Kenapa sebabnya? Katanya sunnah. Kenapa sakit belikat? Kenapa? Karena manahnya satu sisi. Berkali-kali gini. Dia nggak pernah gini. Ya, maka sakitnya kemana? Manah nggak gitu. Dalam peperangan tuh harus bisa manah semua arah cepat. Kanan kiri, arah semua cepat. Ya. Nah, jadi baru rusuk seimbang. Tapi kalau yang satu arah terbentuk dia, bermasalah, nggak seimbang. Ya. Berenang tuh yang berkembang adalah otot-otot kecil, bukan kayak fitness. Otot kecil itu menyebabkan otot kuat dan lentur. Kuat dan apa? Lentur. Fitness yang berkembang otot besar. Ya, sehingga apa penyebabnya? Otot besar dan kaku. Ya. Nah, mana ada dalam berkelahi gini gerakan? Enggak ada kan? Enggak ada berkelahi. Ayo berkelahi yo. Enggak ada. Berkelahi enggak kayak gitu. Berkelahi itu dengan apa? Dan pedang itu dengan keseluruhan badan, dari kaki. Pukulan itu dari kaki masuk ke badan semuanya, ya. Bukan ayo berkelahi yo. Ayo, tunggu. Kan enggak ada. Berkelahi. Jadi enggak gitu. Sebentar, ada jurus baru nih. Nggak kayak gitu, ya. Jadi maka tuh orang banyak saraf kejepit adalah orang fitness, ya. Orang fitness banyak saraf kejepit. Karena apa? Yang dikembangkan adalah otot samping. Apa? Tulang rangka. Rusuk, dia mengembangkan supaya otot gedenya besar. Ya. Tidak. Jadi fitness tuh nggak ada yang melancarkan apa?
tulang belakang. Yang bisa ngelancar tulang belakang renang, berkuda tulang belakang. Maka itu dalam bayi kalau bisa tuh dibedong. Dibedong tuh artinya apa? Fitrah tuh ya. Mayit kalau jenazah kan dibedong tuh. Mayat dibedong. Nah, bayi kalau tidur juga dibedong. Kalau dibedong, tangan diem, kaki diem, pinggul diem, rusuk diem. Yang gerak apa? Apa? Coba, kalau dibedong gerak apa? Yang enggak, pocong bisa jalan. Ya. Pocong bisa berguling. Pocong bisa joget. Paham ya? Jadi kalau bayi dibedong, kalau dokter sekarang bilang jangan, nggak bisa gerak. Enggak. Nyatanya bayi kalau diikat masih bisa gerak. Gatal bisa garuk sendiri, ya. Jadi kalau dibedong, kita ini kan yang bergerak apa dia? Tulang belakang. Dan kedua akan rapi, akan seimbang. Pinggul dan ini akan rapi, seimbang. Jadi pos besarnya tidak akan bermasalah. Oke, di sini paham ya? Jadi di sini insya Allah sekarang langsung praktek aja, sambil nanti praktek saya terangkan ini. Siap, kalau enggak teori membosankan, ya. Dan oke, silakan. Sekarang pertanyaan aja. Jadi pertama bapak-bapak sekarang ya, ibu-ibu besok ya. Sekarang bapak-bapak, ayo mau bertanya apa? Penyakitnya apa? Ya, nanti apa? Jadi gini, kalau ibu besok ya. Jadi kalau bertanya, kita bukan selesaikan dengan jawaban. Pertanyaan penyakit apa, maju ke depan kita selesaikan. Nah, baru teori, ya. Jadi apa? Solusinya apa? Dikerjakan, selesaikan dulu, baru kita terangkan teorinya. Ya, silakan. Ya. Kira-kira siapa yang mau bercoba? Yang salah siapa? Perlu diingat tadi bicara dengan Ustadz di klinik beliau di Bandung dan di Belanda itu berpuluh-puluh orang berantri ya untuk berobat dengan beliau. Kita alhamdulillah Belanda ratusan. Ratusan. Jadi alhamdulillah kita di sini bisa berobat secara ya, tidak antri ya, tapi alhamdulillah dapat kesempatan. Jadi siapa yang akan mencoba? Yang punya gigi linu siapa? Giginya linu. Gigi linu ya. Kalau kena es dingin ya. Nah, ambil air yang paling dingin. Bawa maju sini. Enggak shock terapi. Dan coba lu biar rasa sakitnya udah selesai, baru minum air lagi. Linu enggak ya? Jadi bukan shock terapinya, bukan. Ya. Enggak. Boleh minta air dingin, boleh? Air kulkas. Dia dingin ya? Oke. Gigi linu Pak ya? Oke. Apa? Coba. Diminum dulu, coba. Sambil duduk dulu. Sambil berlutut aja. Coba linunya gimana? Cek linunya gimana? Dinikmati sensasi dinginnya. Linunya. Ya? Linu sekali ya? Hah? Apa? Linu ya? Hah? Oke. Oke, saya cek ya. Ya, tapi agak linu. Oke. Oh, selalu pakai ini. Coba duduk berlutut ada sana. Ya. Bapak siapa namanya? Adik. Bapak berlutut beri kayak sekali. Oke. Nah, dicek dulu ya. Nah, ini contoh masalah. Saya cek ya. Ini ya. Nah, ini agak sakit nih. Jadi linunya sebelah kanan, ya. Karena ada tonjolan sini. Nah, jadi kenapa dia linu? Oh, saraf gusi kejepit. Ya, berarti yang kesumbat apa? Saraf gusi, kapiler di gusi. Nah, darah nggak bisa ngalir situ. Kalau darah, karakter salah satu fungsi darah adalah memanaskan, menghangatkan. Jadi dia di gusi paling kanan, sehingga ke arah gigi, dia darah nggak lancar situ. Jadi kena air dingin, lambat manaskannya. Jadi linu. Tapi kalau darah udah lancar, ya udah dia punya kemampuan memanaskan. Dingin langsung panaskan. Jadi nggak sampai ke gigi, nggak sampai linu. Ya, ini sebelah ini Pak ya. Ini Pak ya. Agak linu. Ini nggak kan ini kurangnya. Nah, coba lihat. Bismillah. Nah ini langsung. Seharusnya nanti ini dikendorkan dulu. Tapi hanya contoh kan. Lemesin Pak ya. Lemesin. Bismillah. Oke. Ya. Nah sekarang udah agak enak nih. Nggak sakit ya. Satu lagi. Lemesin Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah masuk. Nah, sekarang suruh minum air yang linunya sebelah kanannya. Oh, jadi batuk dia. Hah? Apa? Gimana? Oh, sering kesel, berarti ini telannya. Kalau linunya gimana linunya? Linunya gimana? Udah enggak lagi ya? Nah, sekarang kita selesaikan keselaknya ya. Jadi dua lagi. Nah, perhatikan ya. Mau ingin tahu teorinya keselak? Kenapa orang keselak? Mau enggak?
Mau benar, tapi harus nurut. Dengar. Coba leher gini. Digini semua. Udah? Udah semuanya? Coba nelen. Bisa nggak? Udah sama kayak dia semuanya. Kayak Pak Adik semuanya. Coba gini. Nggak bisa kan ya? Coba ketegakkan, nelek. Bisa kan? Jadi solusi diapain? Ditarik lehernya. Kayak sholat. Tidak boleh sholat menghadap ke atas. Yang kena mata awal. Setelah itu nanti berikutnya apa? Hidung. Terus keselak, gigi. Terus ngerembet ke semuanya. Paham ya? Ke saraf. Jadi awalnya kena adalah mata. Rasulullah nggak sebutin. Jangan dongak ke atas. Nanti mata apa? Glukoma. Nanti hidung sinusitis. Nanti leher amandel. Gigi linu. Susah nelen. Nggak usah terain kayak gitu. Cukup satu aja sebutin. Sisanya mikir sendiri kan udah punya akal. Ya. Jadi Rasulullah nyebutkan nggak usah didetailkan ya. Jadi pertama yang kena mana? Mata dulu ya. Nah sekarang kita mau menyelesaikan keselaknya ya. Perhatikan. Enak kan kalau teori gini enak ya. Jadi ngerti kan ini ya? Gampang jadinya ya. Kalau enggak capek nerangin. Ini wajahnya wajah ngantuk, bingung kan. Nah kalau ini kan enak. Oke sekarang perhatikan. Perhatikan leher. Kapan leher terjadi melengkung? Ya. Kapan leher terjadi melengkung? Perhatikan. Ini yang paling penting di tulang belakang, yang paling penting mana? Tulang ekor. Jadi tulang ekor induknya tulang belakang. Paham ya? Induknya tulang belakang. Lihat tulang belakang saya. Kalau tulang belakang saya masuk, berarti yang atas melengkung. Kalau tulang belakang keluar, naik. Perhatikan ya. Kalau tulang ekor masuk, dia ini melengkung. Kalau tulang belakang keluar, dia akan keluar. Jadi kalau tulang belakangnya melengkung, berarti yang melengkung apanya? Tulang ekornya. Berarti istilahkan apanya nih? Tulang ekornya. Diapakan tulang ekornya? Kan masuk. Tulang ekornya diapakan? Bukan ditarik, dikeluarkan. Untuk dikeluarkan, ininya dimasukkan. Ini masukkan, jangan keluar. Ya, coba perhatikan ya. Nah, saya menyelesaikan ini. Nah, saya perhatikan. Oke, coba kaki selonjor Pak. Lihat, saya ngecek dulu tulang belakangnya. Nah, oke, tulang ekornya masuk ya. Nah, sekarang duduk biasa. Nah, perhatikan ya, duduk biasa dulu. Saya cek dulu ya. Saya cek dulu. Nih. Oke, saya menyelesaikan tulang ini aja sebentar ya. Duduk kayak gini Pak. Kelihatan di ini. Oke. Nah, seperti ini. Tangan seperti ini. Jadi perhatikan dia nunduk Pak ya, nunduk. Badan bungkuk. Nah, saya mau masukkan tulang sini. Kalau tulang ini masuk, berarti yang ini tulang ekornya keluar. Leher akan naik. Langsung keselaknya hilang. Mudah-mudahan ya. Bismillah. Oke. Sekarang pegang. Coba pegang kakinya Pak. Pak Novan. Kaki pegang. Tekan. Nah, ya. Nah, sekarang sit up ke belakang. Terus. 1, 2, terus yang semakin jauh, Pak. 3, terus yang semakin jauh. Nah, badan tetap bungkuk, ya. Nah, saya masukkan tulang ini. Nah, kan naik nih. Dibekuk nih, masuk, berarti tulang ekornya keluar. Terus. Agak miring dikit biar nggak kelihatan, Bu. Minggir, Bapak, Ibu biar ada yang lihat. Ya. Oke, ya. Kepala tunduk Pak. Nah, terus. Jadi tulang ekor di keluar. Terus 10 kali lagi. 1, yang nggak usah ke depan, yang belakang aja. 2, 3, 4 yang jauh. 5 yang jauh. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang tambah 100 lagi. Udah cukup. Coba diminum, Pak. Lihat dulu ya. Udah nggak keselak? Udah, selesai gitu aja kan? Yang ini selesaikan apa? Induknya siapa? Tulang ekor. Maka tulang ekor disebut paling banyak. Jadi penyembuhan semua kasus tulang ekor selesaikan. Semua akan hancur kecuali tulang ekor. Di akhir nanti hari kebangkitan, tulang ekor akan tumbuh jadi kita lagi, jadi manusia lagi. Paham ya di sini ya? Jadi dalam cerita apapun juga tulang ekor kalau itu peran utama. Ya, di dalam kedokteran berat tulang ekor nggak ada fungsinya. Nah, ini perbedaan di situ, ya. Enak kan, Pak ya? Oke. Udah untuk Bapak aja deh. Oke. Ya, jelas enak ya? Oke. Siapa lagi yo? Silakan yang mau maju ke depan. Yang punya saraf kejepit, Syatika siapa? Syatika. Lower back. Oke ya, lower back. Nah. Apa? Besok ya. Ibu kalau bisa besok ya. Mohon maaf. Duduk. Ya, selanjutnya. Mungkin nanti habis ini aja, insya Allah.
lemas. Nah, ini ada kencang, ini ada masuk, ada ke sini. Dia sakit di lower back. Dia permasalahan ini sakitnya. Saya nggak terlalu ya. Kaki gini, kaki beda lemesin ya. Sini. Ini lemas. Nah, dia sini lower back. Oke, berarti solusinya coba gini dulu, Pak. Duduk nih. Dia latih gini. 1, 2. Coba bisa nggak gini? Kaki gini, kayak B gini. Buka gini, ya coba. Bisa nggak? Nah, dilatih 5 kali. Tuh, 2, 10 kali. 2, 3. Ini ngendorkan pinggang dulu, ya. Terus. Enggak, tenang aja, latihan dulu. Ya, udah? Oke, udah. Nah, sekarang kedua gini, duduk biasa. Oke. Ya, pegang lagi, Pak. Ayo. Pegang lagi, kakinya pegang lagi. Pegang. Gini, tangan ini. Oke, ya. Tangan ini lagi. Yang kuat, ya. Bungkuk lagi. Karena dia tulang ekornya juga masuk juga, ya. Oke, silakan. Diulang lagi, ya. Terus, mulai. Terus. Yang jauh. 10 kali. Yang banyak. Badan bungkuk. Oke, ada yang punya frozen shoulder? Frozen shoulder? Pinggang tangan tuh nggak bisa angkat, sakit. Hah? Frozen shoulder ya? Oke. Udah, coba cek lagi berdiri pinggangnya, cek. Ya, cek pinggangnya, yang back pain-nya. Gimana? Ya? Oke. Ya. Masih ada dikit lagi. Nah, mau selesaikan? Oke. Cara selesaikan ini. Sendiri, pegang. Nah, perhatikan ya, perhatikan. Ini gerakan-gerakan sholat. Jadi perhatikan, kalau sholat ya, kalau orang dari sujud, gini, sujud, mau berdiri, penyembuhannya ada di sini. Ya, paham ini? Kan berdiri sholat. Nah, ini kan, nih, slow motion. Jadi slow motion. Nah, pas kalau udah ruku, berdiri, mau sujud, ya, kalau udah tua tangan. Rasulullah juga udah agak usia baru tangan, ya. Kalau muda apa? Ya, paham ya? Oke, sekarang latihan dihentak-hentakan terus. Pegang, jinjit, 1, 2, 3, ayo. Pegang, jinjit, oke. Terus, jangan sampai duduk, terus. Ini masuk ke dalam, terus ke depannya, terus apa? 1000. Ya, udah cukup. Coba cek sekarang. Udah tuntas ya? Ya udah, tinggal ngulang-ngulang aja. Kalau masih ya gitu aja lah pokoknya. Itu intinya sebetulnya nggak usah gerakan, nggak usah gini-gini. Dibanyakin aja sholatnya, ya. Nah, oke. Jadi yang diperbanyak apa? Sholatnya. Jadi kenapa? Sebenarnya nggak perlu kayak gini-gini sekalian. Asal rukunya benar. Kalau dituangkan apa? Air, dia water pass. Air nggak ngalir. Nah, perhatikan. Ya, bukan gini. Ini tuangan air ngalir ke bawah sama ke depan. Harusnya apa? Nah, tuh. Kita bisa nampung air di lumbarnya. Ya. Jadi, baina sulbi wa taraib. Bisa tuangin air. Ya. Oke. Sekarang kita selesaikan. Ini frozen shoulder, tangan sakit. Siapa namanya, Pak? Ya, langsungnya back lower kayak gitu ya. Oke. Sakit. Jadi angkat sakit nggak? Coba ya, ke atas. Oke, ya perhatikan ya, perhatikan. Coba duduk dulu, Pak Rusdi ya. Duduk, selonjor kakinya. Relax, santai. Jangan dibuat-buat, asli. Jadi biar ketahuan penyakitnya. Maaf ya, maaf ini. Ini sakit. Bandingkan nama ini. Sakit mana? Ini sakit ya. Oke. Perhatikan, saya mau menyelesaikan apa? Frozen shoulder. Ya. Frozen shoulder itu bisa selesaikan tanpa nyentuh shouldernya. Ya. Jadi kita tubuh itu satu kesatuan. Kalau sakit sini penyakitnya ujung ke ujung.
Ya, jadi penyakit kalau ujung sini, kalau telinga bunyi sini, pasti badannya gini. Kalau telinga bunyi ini, pasti badannya gini. Kalau telinga dua-duanya, pasti narik. Ya, ketarik. Pasti gitu. Jadi kalau sakitnya bagian sini, kepala migrain, pasti kakinya ngebuka. Ya, jadi migrain itu selesaikan bukan di kepalanya, tapi di mana? Di kakinya. Maka itu migrain. Siapa yang migrain di sini? Oke, kita cocokkan ya. Kita naikkan volumenya, kita turunkan volumenya, baru kita nolkan. Boleh ya? Nanti kita coba main-main migrain. Kita naikkan, kalau udah sakit kepala, kita naikkan pusingnya. Udah itu kita turunkan, baru kita nolkan ya. Jadi migrain itu bisa dikendorkan, bisa dikencengkan. Sama juga telinga berbunyi bisa di apa? Naikkan volume, turunkan. Oke. Sekarang saya kasih contoh langsung Pak ya. Coba gini. Sekarang gini. Ini Pak Rusdi duduk. Ini kursinya goyang nih. Kursi biasa ada nggak? Yang agak kenceng. Nah ya. Nah perhatikan ya. Dia frozen shoulder. Frozen shoulder yang sebelah mana? Kanan. Sebelah kanan. Nah jadi menyelesaikannya kalau frozen shoulder. Jadi yang dia latih apa? Kanan. Jadi yang latih sebelah mana? Sebelah kanan. Ya, dia kayak gini, tak kaki, jinjit. Ya, ini kan ini dinolkan tekanan, hanya megang aja. Jadi 1, 2, 3 ngadap ke dalam. Yang kanan saja. Dihentakkan yang kuat, naikkan yang kuat. Sampai ada tekanan yang kuat. Jinjit, yang ini jinjit, ngadap ke dalam. Enggak, kanan sakit kan? Nah, gini, yang tenaga ada di sini. Bertumbuh pada ini. Naikkan, turunkan. Terus, yang kuat. Pakai kaki kanan saja. Yang ini enggak pakai tenaga, kanan saja. Terus, yang kuat. Hentakan yang kuat, naikkan yang kuat. Terus. 10 kali. 1, 2, 3, masuk ke dalam. Ya. Masuk ke dalam, kakinya masuk ke dalam. Oke, cukup. Coba cek pinggangnya. Hah? Udah selesai ya? Ya? Gimana? Saya nyentuh shoulder enggak? Enggak. Ya? Udah ringan kan ya? Nah, nyaksikan gitu aja. Paham? Nah, ini gerakan sholat saja. Ya? Udah? Coba. Satu-satu ya. Oke ya, ini dulu teorinya. Kalau udah selesai. Kalau udah selesai baru pakai teori. Jangan dibalik. Jangan sekarang frozen shoulder. Coba di Google cari frozen shoulder. Muncul apa? Banyak pertanyaan enggak? Teori banyak enggak? Banyak. Kita enggak perlu teori, kita perlu solusi. Nah, udah ringan keserangannya? Nah, udah ringan, baru pakai itu. Perlu teori enggak? Udah gitu aja lah daripada kepanjangan ya. Apa? Ya udah besok aja ya, Ibu-ibu. Ya saya harus ngecek dulu ya. Lihat kakinya kayak gimana. Lihat ini ya. Saya ngeliat bentuknya. Saya kata lihat bentuknya dulu. Udah bentuknya baru ya. Apa? Yuk, saya ngeliat kakinya pinggulnya aja. Kan pinggul, tangan, rusuk itu tergantung pinggul. Ya, nah lihat. Nah tadi kencengan semuanya udah kendorin aja sebelah kanannya. Ya, kan sudah penyakitnya masih ada yang lain. Tapi karena nanya frozen shoulder, contoh frozen shoulder aja ya. Oke. Ini ada yang lain-lain, tapi utamanya frozen shoulder. Ya, napas juga kalau frozen shoulder napas berat sebelah kanan. Ya, jadi cepat. Jadi napas tapi efisiensi kurang. Dia nggak bisa napas 100% masuk, tapi diambilnya hanya 60. Maka itu cepat capek. Darah kurang, ya. Hanya paru-paru kanannya yang kena, yang kiri enggak. Maka itu yang selesaikan kanan saja. Udah gitu aja. Kalau dua-duanya. Kalau kiri ya kiri aja. Gitu aja. Ya. Nah, itulah. Jadi jangan lupa ya. Kebanyakan orang udah tahu kok gitu aja. Cari di Google. Ada nggak jawaban gitu aja? Nggak ada. Di Google frozen itu semuanya teori panjang lebar. Artinya oke, ya. Kalau dua-duanya semuanya ke dalam juga gitu. Nanti kita lihat lah bisa untuk ibu ya. Oke ya. Saya harus ngeliat di depan semua, duduk lihat, baru tentukan tindakannya ya. Karena harus penyakitnya levelnya sejauh mana? Ya, tadi kan saya datang Ustaz besok Ustaz. Oh gitu. Ya kerja. Oh. Ya coba nanti siapa harus derajat sakitnya. Kan saya lihat tadi. Maksudnya tadi lihat sampai contoh, saya kan ini kan. Tadi kan derajat sakitnya. Kalau dia sakitnya apa luar biasa, kan langsung kita lihat. Maka itu gitu cukup. Kalau sakit luar biasa, setambah gerakan lain.
Paham ya? Kita ngelihat level sakitnya. Pas dipegang gini nggak gerak, hanya sakit biasa. Ya, maka tuh dari gitu cukup. Ada yang dipegang langsung Langsung kayaknya terus semuanya. Nah itu tindakan 2 kali. 2 aja ditindakan. Ya. Oh yang tadi yang dipegang sakit biasa. Ya udah. Siapa lagi? Yang lain siapa? Ada yang lain? pikiran boleh. Ini apa? Kenapa? Kemudian yang kedua, saya kalau sikat gigi itu pasti Apa? keluar darah. Keluar darah. Jadi setiap Oke. Berarti darah nggak ngalir ya? Pembuluh kapiler masalah. Oke. Lindung nggak? Enggak ya? Nggak lindung. Oke. Siapa namanya? Saf. Saf coba duduk selonjor. Nah, kenapa saya harus ngecek dulu ya? Coba kasih selonjor. Saya ngecek tipe-tipenya selonjor. Ya udah ketahuan. Coba perhatikan ya. Ini ilmu embriologi penting. Jadi kalau kita belajar anatomi itu jangan belajar nama-nama kaki, ya. Ini namanya ini. Coba ke dokter. Dokter yang paling belat dulu calon dokter ilmu apa? Anatomi. Ngapalin apa? Ribuan kata-kata apa? Apa? Nah, nggak usah perlu nama. Coba perhatikan, Pak Safni, lihat di kakinya. Dari kaki udah ketahuan penyakitnya apa. Nggak usah perlu nama. Oh ini namanya ini nggak perlu. Lihat aja bentuknya. Minggir atau jatuh. Coba ibu lihat kakinya, selonjor. Biasa, jangan dibuat-buat ya. Oke. Coba belum kelihatan. Nanti ya. Ya, ketika lemesin ya. Lemesin. Nah, coba sekarang belum kelihatan nih. Lemesin ya. Ini masalah kekendoran nih. Kendor. Nah, ini lebih jauh. Perhatikan ya. Kalau ngelihat ini, coba perhatikan ya. 2 kakinya mana yang lebih jatuh? Yang ini lebih jatuh. Mana yang lebih jatuh ke depan? Yang ini. Nah, kalau lebih jatuh ke depan, cek. Saya ngecek refleksnya. Ada nggak refleksnya? Nah, dia refleks nggak ada. Nah, dia nggak ada refleks. Orang yang nggak ada refleks, nggak ada sakit, ada 2 kemungkinan. Dia sehat 100% atau sarafnya kurang fungsi. Ini lihat, kan nggak bereaksi nih. Ini seharusnya sakit ini. Nah, ini nggak ada. Oh, kok jangan pura-pura sakit. enggak yang kedua tadi agak Oke. Maaf, saya tekan sini. Baring. Ini sakitnya? Ini? Ini enggak? Ini enggak ada sakitnya nih. Kalau nggak ada sakit tuh berarti ngeceknya ini. Ini enggak. Ini. Nah, ini coba lagi. Jadi orang nggak sakit itu bukan orang kuat, tapi dia tidak bisa kurang perasaannya. Oke. Dia masalah kendor. Dia kasusnya kendor sekali. Berarti saya kencengin ya. Sakitnya sebelah mana? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya. Lihat. Kakinya yang jatuh yang mana? Jangan dibuat-buat. Asli. Ayo udah. Tadi jatuh kan? Jatuhkan. Mana yang jatuh? Lemaskan. Nah, lemaskan. Jatuhkan dua-duanya. Nah, mana yang lebih jatuh? Berarti dia ke sana. Diagonal ke sana berarti yang ini ke sini. Jadi ini sakit, narik. Ya. Jadi menyelesaikan nanti yang itu selesaikan, ini akan selesai, ini tegangnya hilang. Ya. Tubuh sifatnya apa? Silang, ya. Oke. Perhatikan, prinsipnya gini. Perhatikan ya, perhatikan. Kalau pinggul bisa membuka, nutup, bisa maju, mundur. Ya. Kalau pinggul ngebuka, tangan ikut. Ya. Kalau buka, nutup sama-sama. Kompak kalau bukan nutup. Tapi kalau maju jalan apa? Kalau jalan nggak kompak. Jalan itu bukan gini. Bukan gini ya. Bukan ke belakang ini bukan. Ya. Nah, bukan jalan bukan seperti ini, tapi jalan apa? Dia selalu. Tapi kalau ngebuka nutup dia. Buka nutup seperti ini. Ya. Oke. Nah, perhatikan. Nah, sekarang yang dia buka, yang buka mana? Buka ke sini. Artinya kalau ini ke sini, yang ini ya. Sebentar, dia enggak, ini kakinya lebih ke bawah dikit ke sini. Jadi kalau ini jadi ke bawah ini. Jadi ini ke mana? Ketarik. Nah, jadi yang ini ke sini yang buka. Nah, terus ini ke belakang ini narik sini. Jadi pegal sebelah sini, ya. Kita selesaikan. Oke. Saya cek sana, saya mau menyelesaikan sebelah sana. Ya. Berarti saya menyelesaikan. Ya, perhatikan ya. Sekarang duduk, baring. Saya masukkan ke sini. Ini sama buka sini. Kesini ya, oke. Tahan ya. Perhatikan. Tangan ke sini, pegang.
pegang tangan saya. Nah, sekarang ya, kakinya angkat, tangan tarik. Bentar. Ya, kaki angkat. Tangan tarik. Yang kuat. Bukan badannya, tangan yang narik. Coba cek pinggangnya. Berarti ini kan yang kencengnya. Kendorkan ya. Ya, udah selesai kan? Ya. Jadi badannya gini. Ya, lurusin aja. Ya, padahal sama aja kalau dia sholat dengan benar juga lurus juga. Ya. Nah, sekarang gini, Saka. Lu mau lebih supaya kendor lagi. Supaya lebih kendor lagi, gini caranya. Dikendorin lagi sini. Bukan duduk sini. Dua-duanya dulu. Sini bukan duduk situ, beri kayak gini. Kebalik saya yang duduk sana. Jadi gini. 2 kali, 10 kali. Nah, setelah itu yang kanan saja. Ya, coba. Dua-duanya. Jinjit yang tinggi. Jinjit yang tinggi. Ya, terus. Tuh, yang kuat. Sekuat sampai rasa sakit. Terus. Ya, 10 kali. Nah. Oke. Udah? Cukup. Nah, sekarang yang kanan. Yang kanan megang badan ke sini, kakinya miring ke sini. Ya. Yuk. Jinjit. 10 kali. Terus. Badan ke sini. Nah. Kenapa? Badannya gini. Tinggal diginiin aja. Oke. Udah perawatan gitu. Udah lihat kendor? Lebih enak? Ya. Jadi nggak usah dipijit kecapean, ya. Jadi hafal gerakannya? Udah gitu aja, ya. Tukang pijit nggak laku lagi nih. Oh, bukan nggak laku. Tukang pijit diajari, di-upgrade ilmunya, ya. Jadi bahasanya bukan tukang pijit nggak laku. Ya, kita upgrade supaya bisa nolong lebih banyak orang lagi, ya. Bang Niu, tadi Bang Niu, ayo. Apa? Hah? Sakitnya apa? Ke depan dong. Karena kalau sakit itu kita nggak bisa ngelihat tempat lokal, kita ngelihat Ini keseluruhan. udah sakit duluan ini belum Kenapa, apa-apa. Sakit. Hah? Kenapa sakitnya? Udah 2 bulan terakhir itu sakit. Sebelah mana? Jadi kalau ini bisa, tapi kalau begini sakit. Oke, yang lain nggak ada yang sakit, hanya itu aja. Hanya itu aja. Kita ya duduk aja. Jadi pincang itu hanya jempol aja. Iya. Wah, kayak patah rasanya. Oh gitu. Jadi bukan yang lain nggak? Enggak. Ya, duduk. Di persilang Ya, duduk. Jadi sakitnya gimana kalau posisi gimana? Diapain tadi? Maaf. Saya nggak tahu, tapi kalau umpamanya dia Udah saya cek aja ya. Paling sakit sini. Ke belakang. Sini. Putar. sekarang lagi nggak sakit. Nggak cek Sari. Sini. Mbak, ini sakit mana? Iya. Ini sakitnya sini. Ya. Ke sini. Sini. Agak sakit. Ke bawah sakit. Ya sakit. Oke, jadi ketahuan ya. Jadi sakitnya kalau ke bawah. Oke, ini ke bawah sakit ya, sini ya. Ke bawah. Oke, ini. Ya sakit. Sakitnya di mana? Di ini atau di sini? Di sendi. Sini. Di sendi yang ini. Atas, ini. Oke. Saya cek lagi. Bawah sakit tadi ya? Coba sekarang. Udah enggak? Kan Dikit. dikit lagi, tapi udah bagusan ya? Udah sekarang? Udah sekarang jalan. Enggak. Apa-apa nangis. Kawan sih. Hah? Ya engkel aja. Tadi kan jalan gini, engkel gini cara jalannya. Nggak berani. Enggak coba. Mumpung ada di sini. Coba. Injit. Satu. Coba. Sakit. Hah? Sakit. Masih sakit sebelah mana? Nggak berani saya. Enggak. Coba angkat dikit. Tuh enggak. Oh iya. Oh iya. Coba engkel. Coba. Ya, coba engkel dari sini ke sana. Coba. Engkel. Terus. Ya, udah ya? Berapa bulan? Ini kalau di kedokteran pasti di scan, di MRI, ya. Terus ini, terus apa? Akhirnya pokoknya ceritanya panjang, yang jelas tanpa solusi. Jantung Tapi ya?
Panjang cerita. Ya, Pak Anton. Apa? Kasusnya apa nih? Jadi cenderung jalannya mirip. Hah? Jadi kalau di capek jalan juga. Oke. Gini ya. Gitu gitu. Oh ya, migren sebelah kiri ya. Ya, sebelah kiri. Lihat. Migren dia. Cek sini. Sakit. Sakit kan? Dia migren. Dia bilang kaki, saya tahu dia migren. Paham? Lihat. Ini biasa kan? Coba perhatikan lehernya. Mana yang lebih, telinganya mana yang lebih tinggi? Ibu-ibu, mana yang lebih tinggi? Kanan kiri? Kiri. Kiri ini sini kiri kan? Nih, nah berarti migren sebelah kiri. Paham? Gampang lihatnya ya. Jadi nggak usah pakai scan, nggak usah di apa, MRI scan kepalanya. Lihat aja telinga mana lebih tinggi. Coba Bapak perhatikan. Lihat ke bawah Pak. Mana lebih tinggi? Hah? Kiri. Yaudah migrennya kiri, nggak usah CT scan. Ya. Lihat. Coba perhatikan. Mana yang tinggi? Gampang kan? Nggak usah pakai alat segala macam ya. Kita dibodohi sama alat. Orang dagang suruh apa? Ini gara-gara jadi manajer di ANZ nih mungkin, Pak. Ya, oke, coba jaket buka. Ya, gampang ya ngecek orang migren ya? Yang dicek apanya? Oke. Nah, sekarang. Nah, kalau sakit suka gini kalau sakit ya. Nah, coba baring ke sini, selonjor. Oke, perhatikan ya. Kita cek, masuk nggak? Duduk. Coba kaki mana yang jatuh? Nggak yang mana? Ini kan yang mana yang lebih jatuh? Hah? Kiri. Pasti migrennya sebelah kiri. Gitu aja yang lihatnya ya. Nah, lihat. Kalau migren ini perhatikan ya. Kaki kan ke sini. Ya. Berarti ini sakit. Yang ini biasa aja. Ini apa? Sakit. Ini sakit. Yang ini enggak. Yang ini oh. Yang ini enggak. Yang ini dikit aja. Ya. Paham ya? Nah, sakitnya terus dari sini, menjalar ke sini, ya. Menjalar ke leher, menjalar ke bawah telinga. Jadi, orang migren sakitnya mana? Nah, kita coba ya, kita naikkan migrennya. Oke. Ya kita cek nanti telangak kepala gimana rasanya ya. Ya. Nah, kan kaki ngebuka nih. Kaki ngebuka. Ayo kita tingkatkan migrennya. Nah, coba angkat lawan, angkat ke atas. Coba kepala gimana? Cenut ya. Saya pikir ini yang cenut mana? Kepala ya. Jadi menyelesaikan migren dari mana? Dari kaki, jangan dari kepalanya. Ya. Coba saya hilangin ya cenut-cenutnya ya. Sekarang cenut-cenut ya. Oke. Angkat kakinya. Angkat yang kuat. Yang kuat. Oke. Cenut-cenutnya gimana? Ya udah saya tambah lagi ya kalau nggak kerasa biar bisa kerasa lagi ya. Yuk, angkat. Kerasa cenut-cenut? Ya? Ya, nggak enak kan? Oke. Ya, kita buka aja ya. Yang kuat loh. Yang kuat. Yang kuat. Terus. Coba. Kepala agak ringan. Ya, jadi migrennya kita kurangi. Kalau tadi kita kaki udah ngebuka kan? Nah, ini lihat pegang. Lihat kan tadi nih. Perhatikan. Masih sakit ya? Udah enggak lagi kan ya? Nah, ya udah enggak ya. Ini pegang. Udah enggak ya? Beda ya? Udah enggak. Nah, jadi ya udah sana sendiri aja ngajian sendiri sini. Sang ngobati migren dia ya. Pak siapa nama tadi? Pak Anton. Pak Anton kerjain dulu 2 kaki semuanya. Ya. Ya, jinjit, kaki masuk. Bukan ini, jadi gini. Pantatnya ke bawah, tekan ke bawah. Iya. Jinjitnya agak maju dikit. Nah, gitu. Terus jinjit yang setinggi-tingginya. Terus. Udah, terus. Oke. 10 kali. Nah, sekarang yang kanan saja. Ya, terus yang tinggi. Ya, nanti kalau kaki pegel digituin aja ya. Enggak, kalau kaki sedang gini ya. Oh, gitu ya. Coba sekarang udah enak enggak dia? Coba. Ya, enak kan ya? Ya kalau masih kurang nanti tambah di rumah lagi ya. Terus saya cek kepalanya. Tadi migren kan ya, Di? Kalau dipegang teriak ya tadi ya. Perhatikan. Sekarang udah enggak. Jadi migren udah
hilang, ya. Paham ya? Mikirin gitu aja nyelesaikannya, ya. Jadi jelas ya? Kita udah jam berapa? Udah jam 10 lebih. Ya. Jadi alhamdulillah ini saya ngasih contoh ini. Paham di sini? Jadi kalau migrain jangan cek di kepalanya. Oh, kepalanya menghasilkan zat ini. Sekepala otak mengeluarkan zat kayak gini akan berperang melawan. Jadi kayak science fiction. Ya. Orang alergi cerita panjang lebar kan? Enggak, alergi langsung selesaikan cepat udah langsung ini. Sambil contoh. Paham ya? Ini fakasona izaman lahman, perhatikan. Fakasona izaman lahman ini rangka dibungkus sama otot. Jadi penyakit tubuh itu tipe tubuh dibagi dua, kendor atau kendoran atau kekencengan. Paham ya? Kalau kenceng dikendorin, kendor dikencengkan. Itu aja ya. Nah, ya dari tadi ngapain saya? Ya. Kelihatannya tadi. Nah, sekarang kembali lagi ke sini. Fakasana ibadah. Jadi Allah nyebutkan hanya 4 ini. Ya, 4 ini. Berarti penyakit apapun juga, mau kanker, mau AIDS, mau leukemia, mau thalassemia, sebutin penyakit yang paling rumit, kita menyelesaikan hanya di 4 ini. Kenapa hanya 4 ini? Kenapa hanya dengan 4 ini bisa selesaikan semua masalah? Bisa, kenapa? Sebabnya? Sebab kenapa? Ya karena Allah ceritanya hanya itu. Ngapain kita pusing-pusing cari yang lain? Ngapain kita cari insulin? Nyalain insulin, nyalain virus, nyalain bakteri, nyalain imun, ya kan? Nyalain sel kanker, nyerang tubuhnya. Terus apa lagi? Sel T. Wah, pokoknya bla-bla. Hormon. Hormon ada nggak dalam Quran? Enggak. Tiroid? Enggak. Jadi jangan kasih nama macam-macam. Udah aja ini aja. Maka tuh saya nyelesain orang, nggak penting namanya. Lihat tahu kendor, kencengin, kendorin. Mintir, balikin. Kalau geser kanan, geser kiri. Mintir kanan, mintir kiri. Ya udah gitu aja. Kalau udah selesai, ya udah. Karena utamanya di fakasana izman lahman. Jadi jangan fokus ke yang lain-lain. Ya, oke. Jadi ini, nah kalau kita ngelihat ilmu ada hasilnya namanya apa? Ainul yakin. Maka itu penting. Sini perhatikan ya. 1. Di dalam kedokteran Islam, ya saya belum masuk ke medsos, belum ada. Maka tuh cari Aris Hidayat nggak ada. Kecuali kalau udah ada di Google medsos hanya ada 1 Aris Hidayat, Westal itu aja yang ada. Ya. Dan sampai sekarang saya belum pernah muncul di medsos karena selama ini saya belum pede secara keilmuan. Nah, saya nggak berani. Saya biar Allah yang tentukan kapan harus muncul. Nah, saya muncul di ini juga di Melbourne itu sebetulnya nggak sengaja. Saya mau ikut Ustadz Roni saja. Ustadz Roni Abu Fatah kan diundang sebagai Ustadz kan. Saya ketemu sama-sama bikin yayasan. Mau ke Melbourne, saya belum pernah ke Australia nih, udah lama ingin. Tapi nggak ada alasan aja. Udah saya ikut aja, mau ngeliat aja apa sih Australia. Yang dibeng aja. Udah ikut. Lihat. Ya yang Bapak Ustadz nggak dapat apa? Visum. Jadi kepaksa jadi Ustadz dadakan. Ustadz gadungan. Nah, jadi alhamdulillah sudah ini, jadi alhamdulillah ini mudah-mudahan ini udah saatnya memang harus ilmu tersebar. Dan satu hal yang paling penting yang ingin saya sampaikan bahwa dalam pengobatan Islam, pengobatan Barat, kenapa kita langsung terjebak dengan pengobatan Barat? Karena ini, sambil contoh, yakin nggak ilmu kedokteran ada dalam Quran? Yakin, tapi tenang nggak? Yakinnya gimana? Tapi masa mau dikemo? Masa mau dimasukkan racun? Ya kan? Masa mau dipotong-potong? Ya? Nah, yakin siapa? Masih ngikut, walaupun udah masuk racun, tetapi orang ngantri mau diracun. Ingat dulu kisah pasukan Mongol waktu nyerang Baghdad, ya? Ini penting nih. Umat Islam ada seorang Mongol, dia nyembelih umat Islam pakai pedang, sembelih satu-satu, ngantri. Untuk sembelih itu ngantri, taat, tunduk, gak ada yang berani lari. Satu sembelih. Sampai pedangnya itu kena tulang ini, terus itu pedangnya tumpul. Tunggu, pedang saya tumpul, jangan kemana-mana. Saya mau ngambil pedang, padahal hanya 1 orang. Ambil pedang, ngumpul, berikutnya potong. Lu tunggu lagi. Ambil pedang lain, potong. Umat Islam kayak gitu. Orang di kemo ibarat kayak gitu mentalnya. Mental orang Mongol. Mental orang Baghdad waktu diserang Mongol. Paham? Kita tuh kondisi kita kayak gitu sekarang di depan kedokteran Barat. Walaupun udah di kemo, mereka nyebut divonis, Bapak ini jangan kemana-mana, akan ini kita nurut. Karena yang hancur tuh mental kita. Paham ya? Nah, mental kita di depan kedokteran Barat kayak gitu. Sekarang tujuan saya hanya untuk memperlihatkan. Waktu Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah,
Kaifa tuhil mauta? Bagaimana menghidupkan yang mati? Jawaban Allah gimana? Afalam tu'min? Apa kamu belum beriman? Jawabannya apa? Qalu bala walakin yatma'innal qalbi. Dia ingin melihat dengan mata kepala sendiri supaya apa? Supaya hatinya tentram. Nah, kedokteran Islam ada satu-satunya cara harus dengan cara yang demikian. Karena saya nggak punya media, nggak punya kekuatan finans, paham ya? Nah, saya minta kepada bapak ibu segala macam dukung proyek kita untuk memperlihatkan inilah kedokteran Islam. Walaupun saya nerangkan masih bahasa tulisan juga nggak susah ngebaca, bahasa Arab ngaco, ya pasti ini segala macam. Tapi saya berusaha untuk menunjukkan. Jadi maka tuh kalau orang benjolan payudara, nanti ibu-ibu kalau ada, saya tunjukkan ya, walaupun seperti frozen shoulder ya, langsung sakitnya hilang. Benjolan payudara bisa selesaikan tanpa nyentuh payudara, ya bisa hilang. Terus yang apa? Tiroid bisa hilang juga. Bahkan tumor di otak juga bisa hilang. Ya, benjolan di payudara itu nanti ikutilah kalau mau diikuti pembahasan kanker di Westal. Besok saya terakhir ngisi besok semua jenis penyakit jantung. Jantung bocor pada bayi, jantung bocor pada klep, terus pembekakan jantung, bocor tadi ya, pembekakan jantung, jantung koroner, ritme jantung, nanti akan saya bahas semuanya. Ya, akan bahas dari kedokteran Islam, kajian kedokteran Islam. Mohon kalau mau lebih informasi lebih lanjut, diikuti materi-materi di Westal mengenai kanker dan macam penyakit pada anak, bagaimana terjadinya, ya. Dan nanti kalau ibu paham, kalau ada masalah tinggal saya selesaikan. Jadi kalau pas selesaikan ilmunya hakul yakin, ya, dan ilmu yakin juga, terus ngelihat dengan mata ainul yakin. Jadi 3. Kalau kita memiliki 3, ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin, kita Islam di atas semuanya. Nggak ada yang bisa ngalahkan, ya. Udah saatnya kita kembali nanti kedokteran Islam memimpin. Jangan sampai kita punya mental kayak orang orang Baghdad dulu dicembeli satu-satu oleh orang Mongol. Ya, kita takut udah tahu ini kita ngantri di kemo tuh ngantri. Ya, di operasi ngantri, diangkat payudara tuh ngantri. Ya, padahal pengobatan sistem dikuatkan, bukan dipotong. Kalau payudara dipotong, ya, dia akan luka baru, sakit luar biasa, masalah masih ada. Maka tuh orang pasti mati. Udah itu masukkan racun, ya pasti mati. Ya, orang udah sakit, sekarang mau nggak? Siapa yang mau sukarela di kemo? Ya nggak mau, rambutnya sampai rontok. Berarti sel banyak mati, ya kan? Gimana? Yaudah kita bersihkan kemonya. Kita detoksifikasi. Ya, kita perbaiki sampai itu. Yang penting mental harus kita perbaiki, ya. Insya Allah mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan manfaat, insya Allah, ya. Ya, setelah Ustadz Haris Hidayat dengan tausiahnya atau pengobatan secara Islam, kena lihat waktu ya, kita juga sudah malam. Besok insya Allah Ustadz Haris Hidayat ada di Kamus Iman, insya Allah dengan ibu-ibu. Jadi mohon maaf kalau ibu-ibu tidak dapat pada malam ini. Insya Allah besok pagi. Kemudian bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin melihat ingin mengkaji beliau lagi, ada di Westal besok malam yang tadi disebutkan akan membahas masalah-masalah di jantung. Ya. 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 Ya udah. Oke deh. Mari kita tutup aja majelis ini ya, dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.